Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap terjaga ibadahnya, dan tetap semangat meskipun belajar di rumah saja. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema yang ada di sebelah ini bersama-sama. Anak-anakku yang cerdas dan solih-solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang hari akhir. Harapannya setelah kita nanti belajar bersama, kita akan tahu apa itu makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah hari akhir. Anak-anakku yang berbahagia, barangkali sebelum memasuki materi pada hari ini, anak-anak sudah tahu apa itu hari akhir atau hari kiamat? Saya, Pak. Ya, silakan. Kiamat adalah hancurnya bumi. Jawabannya benar sekali. Anak-anak, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa kiamat itu terjadi. Anak-anak, peristiwa hari kiamat dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah. Untuk itu, mari kita simak dan baca bersama surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Anak-anakku yang cerdas, solih, dan solihah, hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Anak-anak, apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian dari alam semesta ini. Apa saja contohnya? Yang pertama seperti banjir bandang. Yang kedua, peristiwa gunung meletus. Inilah kondisi Gunung Sinabung saat memuntahkan awan panas yang tadi. Erupsi kali ini merupakan erupsi yang cukup besar dalam 2 bulan terakhir. Yang ketiga, peristiwa tsunami. Dan contoh yang keempat anak-anak, yang saat ini terjadi,
yakni apa anak-anak? Wabah virus COVID-19, yang mana virus ini sangat ganas. Virus ini membahayakan semua manusia, dan kita harus selalu waspada dari kejadian atau wabah COVID-19 ini. Ini yang terjadi di tempat pemakaman umum Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis malam. Petugas pemulasaraan jenazah terus bekerja hingga larut malam. Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta, ada 200 jenazah yang dimakamkan di tempat ini pada 7 Juli lalu. Jumlah tertinggi selama pandemi. Anak-anakku yang cerdas, solih dan soliha. Kalau yang pertama tadi kita membahas tentang kiamat sugro, yang kedua kita akan membahas tentang kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro, anak-anak? Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti apa sih kiamat kubro itu? Mari anak-anak kita lihat tayangan berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sangat mengerikan bukan peristiwa hari kiamat itu? Siapapun tidak akan bisa selamat meskipun tadi ada yang menaiki atau menggunakan pesawat terbang. Semua akan mati, semua akan musnah. Anak-anakku yang cerdas, solih dan solihah. Selanjutnya adalah apa saja kira-kira tanda-tanda hari kiamat? Nah, kalau kita pelajari bersama-sama, yang pertama tanda-tanda hari kiamat itu adalah banyaknya ulama yang wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting anak-anak. Yang ketiga, kejahatan saat ini menjadi merajalela. Yang keempat, banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, dan begitu sebaliknya seorang perempuan menyerupai laki-laki. Yang kelima anak-anak, minuman keras kita tahu sekarang sudah bebas beredar. Yang keenam adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Anak-anakku yang cerdas, solih dan solihah. Setelah kita mempelajari tentang hari kiamat, apa sih hikmah dari hari kiamat itu? Yang pertama, hikmah dari mempercayai hari kiamat adalah kita semakin bertambah yakin akan kebesaran, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hikmah yang kedua anak-anak, kita semakin bertambah semangat ketika melakukan kebaikan. Yang ketiga, kita akan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita akan selalu bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Dan yang kelima adalah tidak menunda-nunda akan melakukan amal kebaikan. Seperti anak-anak mengerjakan tugas, saat mau melaksanakan sholat, tidak menunda-nunda kebaikan atau amal soleh yang lainnya. Anak-anakku yang cerdas, solih, dan solihah, dari sini barangkali ada anak-anak yang belum paham atau belum menguasai materi tentang hari kiamat. Bisa langsung ditanyakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, hari kiamat itu terjadinya kapan? Seperti yang telah Pak Beni tadi sampaikan, bahwa yang mengetahui peristiwa hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita sebagai manusia tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Barangkali yang lain anak-anak ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan. Saya mau bertanya, apakah peristiwa hari kiamat hanya ada di surat Al-Qari'ah? Nah, pertanyaan inilah yang Pak Beni nanti-nanti. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Anak-anak, tidak hanya di dalam surat Al-Qari'ah tentang peristiwa hancurnya alam semesta ini atau peristiwa hari kiamat. Masih ada lagi atau masih banyak lagi di dalam Al-Quran tentang peristiwa hari kiamat. Di antaranya adalah surat Al-Zalzalah anak-anak ayat 1-8, surat Al-A'raf ayat 187, surat Al-Hajj ayat 7, surat Az-Zumar ayat 68. Nanti anak-anak bisa melihat di dalam Al-Quran ayat-ayat tersebut bagaimana peristiwa hari kiamat. Anak-anakku yang cerdas, solih, dan solihah, Pak Beni sampaikan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sangat semangat sekali mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum Pak Beni akhiri, pada kesempatan kali ini Pak Beni menyampaikan kepada anak-anak, kita tidak tahu peristiwa kiamat itu kapan akan terjadi. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka dari itu anak-anak, mari kita bersama-sama persiapkan diri kita untuk menghadapi nanti di hari akhir. Apa saja itu anak-anak? Lah, anak-anak sudah diajari di dalam sekolahan. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, anak-anak harus rajin mengaji. Yang kedua, sholat 5 waktunya jangan pernah ditinggalkan. Oke. Yang ketiga, anak-anak di rumah selalu harus menghormati kedua orang tua. Yang keempat, anak-anak jangan bosan-bosan untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya kepada siapapun dan dimanapun. Dan masih banyak lagi amal-amal kebaikan yang perlu kita siapkan untuk nanti di yaumul kiamah. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang cerdas, solih, dan solihah, pada kesempatan kali ini marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, itu yang Pak Beni dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.